Sepanjang 2024, total kerugian akibat scam di dunia kripto itu tembus lebih dari 1,7 miliar menurut Chainalysis. Gila kan? Hari ini kita bahas kenapa banyak banget orang ketipu di kripto, gimana scam itu jalan, dan cara lo bisa hindarin jebakan-jebakan ini. Gas terus, jangan di skip dulu. Sebelum bahas scam, kita mesti ngerti dulu nih, apa sih kripto itu? Kripto atau cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang pakai teknologi blockchain buat nyimpen semua transaksi. Gak kayak uang biasa yang dikontrol sama central banks. Kripto itu terdesentralisasi. Artinya gak ada satu pihak pun yang bisa kendali penuh. Bitcoin, Ethereum, Solana, itu contoh yang udah mainstream. Tapi dibalik semua potensi besar itu, ada resiko yang harus lo waspadai. Kenapa scam di kripto itu subur? Pertama, karena dunia kripto ini anonim. Lo bisa buat wallet, transaksi miliaran tanpa nunjukin identitas asli. Kedua, regulasinya itu masih abu-abu di banyak negara. Yang ketiga, banyak orang baru di dunia ini tergoda sama cuan instan tanpa paham apa-apa. Data dari Certik itu nunjukin, sepanjang 2024 aja lebih dari 400 kasus rug pull dan exploit yang terjadi di ekosistem kripto. Ini jadi lahan empuk buat scammer nyari mangsa mereka. Contohnya, kita lihat beberapa kasus besar deh. Pertama itu ada token Squid Game yang viral tahun-tahun lalu. Harganya sempet naik ribuan persen, tapi pas orang mau jual, mereka nggak bisa withdraw sama sekali. Developernya kemana? Ya kabur. Bawa kabur hampir 3,4 juta dolar. Kedua, proyek Om atau Mantra yang baru-baru ini drop drastis. Banyak investor retail itu kejebak beli di harga pucuk tanpa paham fundamentalnya. Nilainya anjlok lebih dari 90% dalam beberapa bulan aja. Ini jadi pelajaran. Hype yang gede bukan jaminan proyek itu sehat. Scam makin canggih. Dari yang terang-terangan kayak rug pull sampai manipulasi harga secara halus. Menurut dari Chainalysis, rug pull itu udah nyumbang lebih dari 20% dari seluruh kejahatan kripto di tahun 2024. Pertanyaannya, kenapa banyak yang kejebak? Jawabannya sebenarnya simple dan semua orang udah tahu, yaitu FOMO alias Fear of Missing Out. Banyak orang takut ketinggalan proyek the next Bitcoin, the next Ethereum, the next 100x, dan jadi asal invest tanpa adanya riset. Ditambah lagi janji-janji palsu kayak profit 100 kali dalam seminggu, beli meme coin kali 100. Itu nge-trigger emosi greedy kita. Sebenarnya kalau mau tenang, harus ingat, di dunia investasi, makin tinggi sebuah reward, makin tinggi juga resikonya. Gak mungkin too good to be true kali 100 tanpa adanya resiko. Kalau terlalu bagus buat jadi kenyataan, biasanya ya emang scam. Sebenarnya ini ada banyak ya tipe scam di kripto, kayak yang pertama yaitu rug pull, di mana developernya kabur bawa duit lo. Mereka nge-pump token, mereka promosin token, bikin hype sebesar-besarnya, lalu mereka jual token mereka sendiri dan investor ditinggalkan dengan token yang tidak ada value-nya. Yang kedua adalah phishing. Lo dikasih link palsu dan lo asal klik, di mana di dalam link itu mungkin ada virus, ada sesuatu gitu ya. Link palsu yang buat curi private key lo. Biasanya hal ini bisa nyerang ke hot wallet lu seperti MetaMask, Trust Wallet. Jadi ya hati-hati dengan link yang ada di internet. Yang ketiga adalah fake airdrop. Lo sebelum dapetin airdrop, lu harus transfer fee dulu buat dapetin tokennya. Nah, ketika lu udah transfer, lu dapet tokennya, ternyata tokennya ini nggak launching, nggak muncul di exchange, nggak ada yang transaksi. Di situ lu kena scam. Yang keempat ini ada Ponzi ya. Ponzi ini kita bisa lihat di beberapa proyek kripto yang harus tarik member baru. Kayak istilahnya, lu harus tarik member barunya deposit, dan lu bakalan dapat commission fee, seperti itu. Jadi istilahnya adalah bayar investor lama pakai uang investor baru. Lalu yang terakhir ini bisa ada fake wallet ya. Jadi istilahnya dia launching nih hot wallet, bisa download di iOS, bisa download di Play Store, bisa download di App Store. Lalu ketika banyak orang yang deposit ke sana, kelihatan sih memang walletnya itu works, tapi mungkin aja suatu saat itu bisa dinonaktifin sama developernya. Jadi untuk pakai wallet, mau hot wallet atau cold wallet, kalian harus tetap hati-hati. Jadi sebelum beli token ataupun koin, selalu cek white papernya. Please, siapa tim di balik proyek itu? Roadmapnya masuk akal apa enggak? Audit smart contract-nya ada atau belum? Dan komunitasnya itu beneran aktif? Beneran orang? Atau cuma bot doang? Nah,
Ini ciri-ciri token atau koin yang memang scam. Jadi gini, kalau lu nemu janji return tinggi without risk, ataupun developernya anonim, susah dilacak, or tokennya nggak ada liquidity lock, semua orang bebas transaksi, developernya bisa transaksi, baru launching bisa langsung transaksi, terus lo lihat websitenya itu dibuat secara setengah hati atau sepenuh hati. Mereka buatnya asal-asalan atau bagus websitenya. Karena dari website kita juga bisa determine ya, kita bisa menentukan apakah si developer ini itu niat dengan project Web3-nya. Lalu yang terakhir adalah promosi berlebihan di sosial media. Jadi kalau misalnya di sosmednya gembar-gembor, followernya banyak, tapi utility-nya nggak ada, ya itu big red flag dan lu harus waspada. Oke, itu dia ciri-ciri token atau koin yang scam dan gimana cara lo waspada supaya nggak kena scam. Kripto itu memang masa depan, tapi jangan jadi korban karena terlalu buru-buru or FOMO. Edukasi diri, riset dulu, baru invest. Jangan sampai kebalik. Lu invest dulu, udah minus, baru lo cari tahu ini token apa. Jangan jadi orang sok tahu yang asal invest, tapi jadilah orang bodoh yang penasaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo ngerasa video ini ngebantu lo. See you in the next video.